Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah wa shadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bida'watil Islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Aw adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jamaah subuh rahimahumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan satu kewajiban utama di mana amal ini tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Inilah yang disebut dengan ibadah sholat. Ibadah salat ini kalau kita perhatikan dalam hidup kita ini, satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan di dalam Islam yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Kalau puasa, makhluk lain bisa puasa. Taruhlah misalnya kita lihat waktu masih kita di kampung dulu, induk ayam itu kalau dia mengerami telur itu menurut ilmu pengetahuan itu paling sedikit 2-3 minggu tidak bisa turun itu. Kalau dia turun dari telurnya maka telur itu tidak akan jadi. Jadi dia harus puasa. Begitu juga ular ini kalau untuk ganti kulit itu dia harus puasa. Jadi makhluk yang lain bisa puasa. Demikian juga di Ka'bah, kalau kita bawa keliling itu onta, dia bisa putar di Ka'bah. Tetapi bagaimanapun juga tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa mengerjakan ini sebaik-baik amal, yaitu sholat. Inilah rahasianya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Kenapa model kita seperti ini? Sebenarnya itu adalah untuk melakukan suatu ibadah di mana ibadah ini tidak ada yang bisa lakukan kecuali manusia. Inilah salat. Salat ini tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Begitu hebatnya ibadah yang satu ini, sehingga jangankan 100 rakaat, 1000 rakaat, 2 rakaat saja kata Nabi. Dalam hadis dikatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sunat lagi di depan subuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak saya yakin telah lakukan ini semua. Maka itu pahalanya itu lebih hebat dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat, waktunya hanya 2 menit, paling 3 menit. Tapi di sisi Allah
itu nilainya tinggi sekali. Kenapa demikian tinggi? Karena ini ibadah salat adalah inti daripada agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu selalu kita jelaskan bahwa kita ini manusia adalah makhluk akhirat. Makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya nanti di akhirat. Kita di dunia ini tidak berapa lama, paling 60 sampai 70 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari kemudian itu 1000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau 1000 itu dibagi 24, artinya karena 24 jam itu adalah satu hari, maka hasilnya adalah 41,6. Artinya 41 tahun 6 bulan di dunia ini itu baru 1 jam hari kemudian. Jadi kalau kita hidup di dunia ini sekitar 60-70 tahun, itu berarti kita hanya hidup sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Satu waktu yang sangat pendek. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu waktu kita hidup di dunia ini betul-betul harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita hidup pendek sekali dan hanya satu kali ini saja. Jadi kita hidup di dunia ini hanya satu kali ini saja, tidak mungkin mengulang untuk yang kedua kalinya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena kita hidup di dunia ini sebentar, maka perlu dipahami untuk apa kita sebenarnya hidup. Sebenarnya ada dalam Al-Quran itu dalam surah At-Takwir itu pertanyaan besar, yaitu fa'aina tazhabun, wahai manusia sebenarnya mau kemana kamu? Jadi sebenarnya Allah bertanya seperti ini supaya kita sadar, karena sebenarnya untuk proses kehidupan ini lebih penting itu pertanyaan kemana kamu pergi dibanding dengan dari mana kamu. Karena memang juga banyak ayat dalam Al-Quran selalu membimbing kita, wahai manusia kau pikirkan dari mana kau berasal, siapa yang menciptakan kamu. Tapi ulama menjelaskan bahwa pertanyaan Allah kemana kau pergi itu lebih penting untuk dijawab dibanding dengan dari mana kau berasal. Karena ini yang mulia, kalau orang betul-betul selalu bertanya kemana kau pergi, itu berarti ada tujuan. Kalau orang ada tujuan dalam hidupnya, tidak mungkin bingung itu orang. Orang yang tidak punya tujuan, orang ini akan bingung dalam hidup, dia tahu kemana. Saya kasih contoh saja. Hadirin yang mulia, kalau kita meninggalkan kita punya rumah dan tidak punya tujuan, kita tidak jelas tujuannya mau kemana, saya yakin baru di perapatan pertama sudah bingung. Kita terus, atau kita belok kiri, atau belok kanan. Orang yang tidak punya tujuan itu pasti akan bingung gitu. Tapi kalau tujuannya jelas, biar jalanan itu banyak sekali belokannya, tidak mungkin orang itu sesat. Kenapa? Karena tujuannya sudah jelas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bahwa tujuan kita ini Allah ciptakan bukan untuk hidup di dunia saja. Tapi tujuan utamanya Allah menciptakan manusia adalah untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Ini yang harus betul-betul diyakini, bahwa manusia ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir di dunia hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main. Kehidupan yang menentukan bahagia selanjutnya atau sengsara tidak punya batas waktu. Karena di akhirat itu hanya 2 tempat. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Tidak ada tempat yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah makhluk akhirat, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh bagaimana mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja bahwa sebenarnya semua ibadah yang Allah berikan kepada kita
itu tujuannya adalah untuk manusia. Banyak orang yang salah paham, dikiranya bahwa kalau dia sholat itu untuk Allah, puasa itu untuk Allah, kemudian zakat itu untuk Allah. Tidak sama sekali. Karena kalau kita puasa, kalau kita sholat, kalau kita ibadah, itu ada pahalanya. Pahalanya itu untuk siapa? Apa untuk Allah atau untuk kita? Tidak. Semuanya untuk kita. Sekalipun demikian, kita harus mengatakan kita sholat, kita puasa dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hasilnya itu untuk kita. Hadirin yang mulia, oleh karena itu perlu kita pahami sebenarnya untuk apa kita sholat, untuk apa kita puasa, untuk apa kita memperjuangkan agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini ditahu jawabannya, maka kehidupan ini akan enak. Itulah tadi kaitannya dengan tujuan. Jadi kalau tujuan sudah jelas, itu enak menjalani hidup. Kemudian yang kedua, kalau tujuan ini jelas, hadirin yang mulia, itu pasti ada persiapan. Taruhlah misalnya begini, kita mau ke Jakarta. Berapa lama kita akan tinggal di Jakarta, itu menentukan bekal-bekal yang akan kita bawa. Karena kita mau tinggal 1 minggu, pasti persiapannya 1 minggu dan bekal yang kita bawa itu bisa mencukupi untuk 1 minggu. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah pernah naik haji, pernah umrah. Berapa lama kita akan tinggal di Mekah, maka seperti itulah bekal yang akan kita bawa. Semakin lama kita akan tinggal, semakin banyak bekal yang kita bawa. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini akan hidup di akhirat selama-lamanya. Kira-kira cukup nggak bekal yang kita bawa? Nah karena kita akan hidup selama-lamanya, maka persiapannya pun juga harus luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang ada orang mengatakan begini, seandainya itu pahala dilihat, maka semua orang ini berlomba-lomba untuk berpahala. Dan seandainya siksaan kubur itu kelihatan, kalau kita ngantar jenazah, orang-orang yang sudah dikubur itu kelihatan disiksa, maka tidak ada lagi orang yang berbuat dosa. Makanya ketika Nabi itu seandainya Nabi katakan, seandainya aku tidak khawatir, tidak ada lagi orang yang menguburkan jenazah, aku minta kepada Allah agar siksa-siksa orang yang ada dalam kubur diperlihatkan. Tapi Nabi tidak berdoa seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, memang pahala ini Pak tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Bagaimana mungkin pahala dilihat? Tadi saya kasih contoh bahwa salat 2 rakaat itu lebih baik dibanding dengan dunia. Kalau kita di sini di masjid ini ada 100 misalnya orang salat sunat subuh, berarti ada 100 dunia. Bagaimana 100 dunia ini dimasukkan ke dalam 1 dunia? Itu nggak mungkin. Apalagi kalau 1 juta orang, 1 miliar orang salat, berarti ada 1 juta, 1 miliar dunia. Bagaimana 1 miliar dunia ini dimasukkan ke dalam 1 dunia? Artinya satu tangki air bagaimana dimasukkan ke dalam 1 botol? Enggak mungkin. Inilah alasan rasionalnya sehingga pahala itu tidak bisa dilihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ini pahala, hadirin yang mulia, sepertinya belum ada manfaatnya untuk di dunia ini, belum ada gunanya, karena memang dunia ini nggak mampu untuk menampungnya. Saya hanya ingin kasih contoh bahwa orang yang tidak punya pahala, orang itu akan menderita nanti di akhirat. Hadirin yang mulia, kita ini kan pernah berada dalam kandungan ibu. Ketika manusia berada dalam kandungan ibunya, itu kan sudah ada kaki di situ, ada kaki, ada tangan, ada mata. Kalau kita bilang, ya Allah, untuk apa ini kaki? Mau jalan kemana? Nggak ada, belum ada manfaatnya. Tangan ini apa mau dipegang di dalam perut ibu? Kemudian mata apa mau dilihat? Tidak ada sama sekali. Allah katakan, wahai hambaku sabar. Memang itu belum ada gunanya di situ. Nanti kaki kamu, tangan kamu, mata kamu nanti akan berguna setelah aku meninggalkan perut ibu kamu. Coba bayangkan kalau dia berdoa, ya Allah, kasih keluar saja ini kaki ini, menghalangi saja. Tidak usah ada tangan, tidak usah ada mata, tidak ada dilihat.
Kira-kira hadirin yang mulia, kalau ada orang lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa melihat, gimana nasibnya itu? Jangankan dia tersiksa, orang di sekitarnya pun juga pasti akan tersiksa. Beginilah orang yang meninggalkan dunia ini dengan tidak punya amal ibadah. Karena amal ibadah memang belum ada nampak manfaatnya sekarang, belum ada kelihatan. Karena yang namanya pahala ini tidak kelihatan. Tapi hadirin yang mulia, nanti yang namanya pahala ini akan mulai berguna ketika orang sudah masuk ke dalam kubur, barulah ada manfaatnya. Karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah dimulai ketika orang berada dalam kubur. Kehidupan yang sesungguhnya itu tidak berubah-ubah. Kalau di dunia ini kan hari ini kita kaya, besok kemungkinan bisa jadi miskin. Hari ini kita bahagia, kemungkinan besok bisa sengsara. Tapi kalau orang sudah mulai dikubur, kalau dia bahagia di situ, maka bahagia seterusnya. Tapi kalau dia sengsara tidak punya batas waktu. Maka hadirin yang mulia, mari kita berpikir sejenak. Mana yang ibu-ibu dan bapak-bapak pilih? 60 tahun, 70 tahun umur kita Allah berikan. Kita pakai betul-betul taat kepada Allah. Semua perintah Allah kita kerjakan, semua larangan Allah kita tinggalkan. Hanya 60-70 tahun. Tapi setelah kita meninggal dunia, kita akan bahagia 70 triliun tahun lamanya. Kira-kira gimana nasib kita? Atau ada orang tidak mau diatur dengan aturan Allah. Di dunia ini dia tidak mau diatur, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan. Memang terasa nikmat minum khamar, berjudi, berzina, terasa nikmat. Tapi apa artinya kenikmatan yang hanya 70 tahun? Tapi setelah meninggal dunia, dia akan sengsara 70 triliun tahun lamanya. Tentu akan kita mengatakan lebih baik susah 70 tahun tapi bahagia 70 triliun tahun daripada enak 70 tahun tapi sengsara 70 triliun tahun. Hadirin yang mulia, sebenarnya bahasa kita itu 70 triliun tahun itu bahasa manusia. Kalau bahasa Al-Quran itu hanya mengatakan begini, khalidina fiha, yang bahagia selamanya, tidak punya batas waktu. Yang sengsara juga tidak punya batas waktu. Maka kita diberikan akal pikiran mana yang Bapak pilih. Karena agama ini pilihan, Pak. Kehidupan ini pilihan. Anda mau taat silahkan, Anda mau tidak taat silahkan. Tetapi kita jangan salah pilih. Karena kita hidup di dunia ini hanya satu kali ini saja dan tidak mungkin akan mengulang. Oleh karena itu sebagai bekal yang utama, mungkin saya sudah pernah sampaikan, sebenarnya Nabi itu dalam menunjukkan, bahkan Allah dalam hadis qudsi itu dia mengatakan bahwa sebenarnya aku menginginkan manusia ini masuk surga. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu pahami bahwa semua ayat Al-Quran, semua hadis Nabi itu akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Tidak satu pun ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan jalan ke neraka. Semua yang menunjukkan jalan ke surga. Itu berarti bahwa Allah menginginkan orang masuk surga. Jadi Allah sebenarnya menginginkan kita masuk surga semuanya. Cuma banyak orang yang tidak masuk surga. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku kata Nabi pasti masuk surga. Kalau kita betul-betul umat Nabi, yakin dan percaya kita akan masuk surga. Cuma masalahnya begini, mengaku sebagai hamba Allah itu mudah. Orang bisa mengatakan saya hamba Allah. Tapi apakah Allah mengaku kita sebagai hambanya? Ini yang jadi masalah. Mengaku sebagai umat Nabi sangat mudah sekali. Saya ini umat Rasulullah. Tapi apakah Nabi mengaku kita sebagai umatnya? Ini yang jadi masalah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah mengaku kita sebagai hamba, Nabi sudah mengaku kita sebagai umatnya, selesai persoalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya kadang-kadang orang bertanya, saya Pak kalau di kampus itu senang
namanya diskusi dengan adik-adik mahasiswa. Kadang-kadang ada yang mengatakan begini, Ustaz, kalau Allah ciptakan surga kita bisa paham. Tapi kalau Allah ciptakan neraka, berarti Allah juga menghendaki ada orang masuk neraka. Logikanya bisa diterima, Pak. Tidak mungkin Allah ciptakan neraka kalau Allah juga tidak kehendaki. Berarti kita menganggap Allah itu menginginkan orang masuk neraka. Sekali-kali tidak. Saya kasih contoh misalnya begini. Dimanapun di dunia ini, itu pasti pemerintah itu bikin penjara. Saya yakin di tingkat 2 ada penjara, di tingkat 1 ada penjara, di pusat pun ada penjara. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah bikin penjara ini supaya masyarakat masuk penjara? Jawabannya pasti tidak. Jawabannya pasti tidak. Apakah pemerintah bikin itu agar manusia masuk penjara? Jawabannya tidak. Tapi kenapa bikin penjara? Penjara itu hadirin yang mulia, hanyalah tempat untuk menampung orang yang tidak taat kepada aturan pemerintah dan aturan negara. Selama orang itu taat kepada aturan pemerintah dan aturan negara, mustahil orang itu masuk ke dalam penjara. Kalau begitu, siapa yang masukkan ke dalam penjara? Bukan pemerintah. Dia sendiri yang memasukkan dirinya ke dalam penjara karena tidak taat kepada aturan pemerintah dan aturan negara. Logika ini bisa kita pakai bahwa Allah menciptakan neraka itu bukan supaya kita masuk neraka. Allah Maha Baik. Allah kasih kita Al-Quran sebagai tuntunan dan semuanya menganjurkan kita ke surga. Jadi hadirin yang mulia, untuk apa Allah ciptakan neraka? Neraka itu hanyalah diciptakan oleh Allah untuk orang yang tidak taat kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Selama orang itu taat kepada aturan Allah dan aturan Rasul, maka mustahil dia akan masuk surga, masuk neraka. Makanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir ini saya ingin kasih sederhana supaya kita yakin sebenarnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Baik, Maha Adil. Saya kasih tahu tadi kenapa kita mesti salat, kenapa kita mesti puasa dan lain sebagainya. Saya kasih contoh Bapak-bapak supaya mudah dipahami. Kira-kira kalau ada orang yang kasih kita, taruhlah misalnya ada tanah, kalau di pusat kota seperti Makassar ini ada orang kasih kita tanah, mungkin kayak di Hertas di satu lapangan itu, lapangan sepak bola taruhlah 100 kali 100. Kalau biasanya sepak bola 100 kali 90. Taruhlah 1 hektar dia kasih. Kemudian dia bilang, wahai saudaraku, ini tanah saya kasih gratis, enak nggak? Pasti harganya sudah triliunan itu, Pak. Jangankan satu lapangan sepak bola, satu kapil saja itu sudah ratusan juta. Hadirin yang mulia, kalau dia kasih kita tanah seluas itu, baru di tengah-tengahnya dia bangun suatu bangunan yang indah sekali. Mungkin harganya juga miliaran. Satu rumah di situ indah sekali. Dia bilang, wahai saudaraku, ini tanah saya kasih, itu pun rumah juga saya kasih. Kira-kira enak nggak kita rasakan? Enak sekali. Kemudian dia bilang lagi, wahai saudaraku, saya akan kasih uang 15 juta per bulan. Dia kasih tanah kita, dia kasih rumah, kemudian dia kasih uang 15 juta per bulan. Kira-kira enak nggak perasaan? Pasti luar biasa enaknya. Dia hanya mengatakan begini, wahai saudaraku, itu semua saya kasih. Hanya satu yang saya minta. Satu saja yang saya minta. Apa itu? Di belakang rumah yang saya sudah bangun itu, di situ banyak bibit-bibit tanaman. Kau tanamlah itu bibit-bibit tanaman di sekitar rumah kamu ini, karena itu luas itu. Ada pohon mangga, mungkin ada pohon durian, macam-macam. Kau tanamlah di situ. Tapi saya ingatkan bahwa nanti kalau semua tanaman ini sudah berbuah, itu hasilnya untuk kamu dan bukan untuk saya. Kira-kira ibu dan bapak-bapak mau kita tanam itu? Saya yakin keterlaluan kalau orang itu tidak tanam. Sudah dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih uang, hanya disuruh tanam saja. Dan dia bilang, kalau itu berbuah, hasilnya untuk kamu semua, bukan untuk saya. Logika kita mengatakan keterlaluan betul itu orang kalau dia tidak tanam. Itu bisa dipahami. Mari kita lihat kepada Allah supaya kita sadar sebenarnya bahwa Allah memberikan kita segalanya, Pak.
kita makan. Dalam surah Al-Waqiah itu Allah menantang manusia, wahai manusia, lihat yang kau makan itu. Kalau kau menanam padi misalnya, kau lihat itu padi, siapa yang tumbuhkan? Kau yang tumbuhkan atau aku yang tumbuhkan, kata Allah. Dan ketika padi itu berbuah, atulah kita yang memula. Pepaya itu misalnya berbuah, tanam itu buah pepaya. Siapa yang menciptakan itu? Kau manusia atau aku yang menciptakan? Tentu kita mengatakan Allah yang menciptakan semuanya. Jadi yang kita makan Allah kasih. Bahkan ayat selanjutnya mengatakan bahwa kalau air turun dari langit itu, kau tangkap itu awan yang ada di atas. Kau tangkap itu turun dari langit. Siapa yang turunkan? Kau yang turunkan manusia atau aku yang turunkan? Bapak, kalau kita naik kapal, itu Pak, melihat ke bawah itu putih. Putih itu awan itu. Dan itu awan Pak itu memuat air itu, dan bukan 10 ton, bukan 20 ton, ratusan ton itu Pak. Beratnya dia di atas itu, terbang-terbang begini. Dan buktinya kalau hujan itu datang banjir, itu kira-kira berapa beratnya itu? Beratus-ratus ton Pak. Dan ini terbang di atas, dan dia tidak jatuh. Pertanyaan siapa yang atur ini? Awan yang demikian berat itu tidak jatuh, dan dia kemana-mana. Dan kalau Allah turunkan itu hujan, Allah turunkan setetes demi setetes. Bayangkan Pak, kalau air yang 100 ton itu jatuh di atas masjid ini, hancur ini masjid ini. Apa itu tidak pernah berpikir seperti itu? Tidak Allah katakan, wahai manusia, bukan akal kamu. Air yang dari langit siapa yang turunkan? Kamu yang turunkan, wahai manusia, atau aku yang turunkan? Pasti kita mengatakan Allah yang turunkan. Ada lagi lebih hebat Bapak-bapak dan saudara yang mulia. Ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau nikmat ini hilang, maka semua manusia habis Pak. Dan ini nikmat Bapak sekarang rasakan, Ibu rasakan, saya rasakan. Dan ini nikmat keluar masuk, keluar. Ini yang disebut dengan nikmat udara atau oksigen. Ini udara Pak. Bapak duduk, pernahkah Bapak bahwa siapa yang masukkan ini udara? Siapa yang keluarkan? Kita pun juga tidur, ini udara tetap masuk, ini udara tetap keluar. Dan miliaran manusia di dunia ini, siapa yang memasukkan dan siapa yang mengeluarkan? Tidak ada ilmu pengetahuan sampai sekarang yang bisa membuktikan bahwa ada kekuatan yang bisa mengeluarkan. Kecuali kita dapat dari informasi dalam Al-Quran bahwa tidak akan terjadi sesuatu di dunia ini tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu saya sampaikan ini di Unhas di depan para guru besar, saya bilang jangankan 10 menit saja. Ada seorang profesor dalam bidang anestesi, dia bilang tidak Ustaz, itu udara bukan 10 menit, 3 menit saja udara hilang, habis kehidupan. 3 menit. Begitu Allah sayang kepada kita, kasih udara, dan udara ini besar Pak. Udara ini bersambung dari Indonesia ke Australia, dari Australia ke Amerika, besar sekali, tapi tidak kelihatan. Makanya yang mulia, mari kita lihat, berpikir. Allah kasih kita makan, Allah kasih kita minum, Allah kasih kita udara, belum lagi kesehatan dan lain sebagainya. Kalau begitu apa yang Allah minta? Allah hanya katakan begini, wahai hambaku, kau laksanakanlah perintahku. Kau salat misalnya, kau salat. Kalau kau salat itu ada pahalanya. Pahalanya itu untuk kamu, bukan untuk saya. Kira-kira keterlaluan orang kalau tidak salat. Keterlaluan luar biasa. Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih udara, Allah kasih sehat. Allah hanya suruh salat dan waktunya pun hanya 5 menit saja. Kau salat 5 menit itu pahalanya lebih baik daripada dunia. Dan itu untuk kamu. Kenapa kamu tidak lakukan? Dan kita katakan tadi, kalau ada orang dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih uang, hanya disuruh tanam pohon-pohon saja. Kemudian kalau dia tidak tanam, kita katakan keterlaluan ini orang. Lebih keterlaluan manusia kalau Allah disuruh salat yang hanya 2 rakaat kemudian dia tidak salat. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus menyadarkan kita bahwa kita hadir di dunia ini hanya 1 kali ini saja untuk menjalani ujian. Yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu semua
kita lulus dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kita insya Allah akan kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup perlu kita pahami bahwa sebenarnya orang yang sudah merasakan nikmatnya salat itu enak sekali, tapi ada lebih hebat daripada itu. Bapak, ibu, kita sudah salat enak perasaan, tapi ada yang lebih hebat itu. Artinya kalau kita mengajak orang salat dan orang itu salat, itu lebih indah perasaan itu. Sebagai penutup saya kasih contoh. Bapak punya uang, Bapak enak kan kalau makan coto, enak itu. Nah sekarang kalau kita ngajak orang lain untuk makan coto, kemudian kita bayarkan dia, kita merasa enak dan orang lain juga merasa nikmat, itu kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Bapak makan coto, kemudian orang lain juga kita panggil makan coto, dan orang itu makan coto dengan enaknya, keluar keringatnya, kira-kira bagaimana perasaan kita? Itu perasaan luar biasa Pak. Begitulah sebenarnya kita merasa nikmat dengan salat. Kita ajak orang lain untuk salat. Kalau orang yang kita ajak untuk salat itu kelihatan, maka itu Pak, Allah akan kasih perasaan lebih hebat dibanding dengan kalau kita salat itu sendiri. Inilah hebatnya yang namanya kerja kenabian. Mengajak orang kepada kebaikan, dan ketika orang itu mengerjakan kebaikan, maka Allah akan kasih perasaan yang luar biasa nikmatnya. Sepertinya kita sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan kita bersama-sama memperjuangkan ini agama. Dan apa yang saya sampaikan Bapak-bapak, kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah. Tuh kalau salah dan keliru, itu bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Yang jelas kalau kita mau baik, sederhana saja, perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kepada Allah kita baik dan kepada sesama manusia kita baik, sebenarnya itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya di akhirat. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.